Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bulan Ramadan kali ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, mudah-mudahan hingga akhir menjelang Idul Fitri dan Idul Fitri, bahkan bulan-bulan selanjutnya kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu terus kita diingatkan adalah membaca Al-Qur'an, menggali Al-Qur'an, mencoba untuk memahami makna dan maksud Al-Qur'an, khususnya dalam konteks bagaimana kita memperbaiki hidup kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Bukankah tujuan utama dari berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan menjadi orang yang bertakwa artinya menjadi orang-orang yang penuh dengan perbuatan baik. Dalam satu ayat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 177, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya yang akan saya bacakan nanti. Selanjutnya, ayat ini muncul, diturunkan Allah dalam konteks perdebatan sebagian ahlul kitab, sebagian kaum Yahudi, dan juga al-mu'minun, sebagian pengikut Nabi, yang mereka semua mempertanyakan mengapa arah kiblat, arah sholat yang mereka sudah lakukan ke Yerusalem, Baitul Maqdis di Yerusalem, di Palestina, itu diubah ke Ka'bah di Mekah. Kurang lebih terjadi tahun kedua Hijriah setelah Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Sebagian orang Yahudi mempertanyakan, bagaimanapun juga sholat itu yang benar adalah hanya mengarah atau menghadapkan diri kita ke Yerusalem, Baitul Maqdis. Tetapi para sahabat yang kemudian, meskipun mereka juga bertanya-tanya mengapa ke Mekah, mereka berkeyakinan bahwa sholat harus mengarah atau menghadap ke Ka'bah di Mekah. Nah, dari perdebatan inilah kemudian Allah menurunkan ayat 177 ini. Laisal birra, kebajikan atau albir. Dalam hal ini, albir dalam bahasa Arab itu bisa kita artikan sebagai kebajikan, atau wassu' fil khair, jadi keluasan dalam kebajikan. Bahkan dalam satu ungkapan, albir itu seperti samudra, saking luasnya yang disebut dengan kebajikan, karena bisa berbagai macam bentuknya. Nah, ayat ini menunjukkan formalisme dalam hal arah kiblat itu bukan kebajikan sesungguhnya. Laisal birro, bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat, ke tempat terbitnya matahari atau ke tempat terbenamnya matahari, bukan timur barat. Jadi beyond east and west. Kebajikan itu melampaui hal-hal yang sifatnya formalistik, hal-hal yang sifatnya eksternal atau lahiriah semata-mata, seperti menghadapkan arah sholat kita, ibadah kita ke tempat tertentu. Nah, lalu apa dong kebajikan yang sesungguhnya? Ayat ini cukup panjang, berisi tentang apa saja unsur-unsur kebajikan, yaitu mereka yang di dalamnya disebutkan ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana juga tujuan dari puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, unsur dari kebajikan yang sebenarnya, yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka ketika disebut nama Allah. Mereka yang senantiasa berzikir, mengingat Allah. Tapi juga orang yang bukan sekedar mengingat Allah, tapi wal yaumil akhir, ingat juga ada hari akhir, ada hari penghabisan, ada hari kiamah, ada hari akhirat. Allah dan hari akhirat.
Yang kedua adalah malaikah. Tanpa ada keyakinan terhadap adanya malaikah yang menjadi bagian dari al-ghaib yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, khususnya kita yang tidak hidup dalam konteks Nabi, ya, Nabi melihat malaikah, khususnya Jibril. Tapi sebagian besar kita beriman saja adanya malaikah. Karena dengan meyakini adanya malaikah, maka kita bisa meyakini ada kitab yang diturunkan melalui malaikah. Jadi tanpa ada keyakinan terhadap adanya malaikah, maka sulit untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Yang kedua, Alkitab. Dalam Alkitab di sini bisa kita mufassir menafsirkan sebagai Al-Quran. Kitab Al-Quran. Dan nabi-nabi. Wan nabiyin, karena keimanan kita tidak terbatas pada keimanan terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh nabi-nabi yang benar, seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah di semua tempat dan zaman. Nah, itu aspek yang pertama. Aspek keimanan kepada Allah, aspek keimanan kepada yaumul akhir, kepada malaikat, kepada kitab Al-Quran, dan kepada para nabi. Aspek yang kedua atau unsur yang kedua dari kebenaran atau kebajikan yang sebenarnya adalah aspek hubungan kita sesama manusia. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab. Unsur yang kedua adalah kita yang diberikan sebagian harta atau kita yang memiliki harta yang lebih, kemudian kita bagi sebagian harta kita itu kepada orang terdekat kita, zawil qurba, kerabat, keluarga dan kerabat kita. Itu prioritas pertama. Yang kedua kepada anak yatim yang tidak punya orang tua, apakah ibu ataupun ayah atau keduanya. Kemudian orang miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Wabnas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan dana transportasi untuk mereka bisa sampai ke tempat tinggal mereka. Wasaili, mereka yang meminta-minta dan mereka memang kelihatan betul membutuhkan dana, membutuhkan bantuan, maka itu juga kita harus bagi dari sebagian harta yang kita miliki. Wafir riqab, dalam konteks zaman Nabi pada masa itu pembebasan perbudakan. Jadi orang atau budak yang butuh dana, butuh untuk membayar majikannya sehingga mereka bisa menjadi bebas, menjadi manusia merdeka, itu juga harus mendapatkan bantuan dari apa yang kita punya, yang lebih yang kita punya. Nah, unsur yang kedua ini adalah unsur charity, unsur humanitarianisme, unsur filantropi. Jadi tadi yang pertama unsur keimanan, yang kedua adalah unsur hubungan kita hablum minan nas. Tadi hablum minallah, juga hablum minallah dalam konteks dengan keimanan-keimanan yang gaib, yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Yang kedua adalah real, nyata, apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Dari mulai kerabat sampai orang yang membutuhkan dana sehingga mereka menjadi manusia-manusia merdeka. Unsur lain dari kebajikan yang sebenarnya wa aqamas sholata wa ataz zakah. Orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Zakat ini didefinisikan oleh para ulama sebagai charity yang wajib yang harus kita tunaikan, apalagi dalam konteks Ramadan, baik itu zakat dalam bentuk harta, zakat mal maupun zakat fitrah dan infak, sedekah dan lain sebagainya. Selanjutnya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang disebut baik, bajik, itu orang yang menunaikan kewajiban mereka, yang menunaikan kontrak sosial mereka, yang memenuhi perjanjian ataupun kontrak apapun yang mereka buat, yang mereka sepakati antar sesama manusia. Jadi kalau melakukan perjanjian harus penuhi perjanjian itu. Janji harus ditepati. Bahkan dalam hadis yang cukup populer ada tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salah satu. Tanda orang munafik itu ada yang bilang 3, ada yang 4 dan seterusnya. Salah satunya ketika dia berjanji dia tepati. Itu bukan munafik. Kalau dia berjanji dia langgar, itu salah satu dari
orang munafik. Nah, orang yang disebut tidak munafik, orang yang benar-benar bajik, orang-orang yang baik, atau orang-orang yang sodaku, orang yang benar imannya itu adalah mereka yang menunaikan perjanjian mereka, yang memenuhi janji-janji mereka. Yang selanjutnya, unsur kebajikan yang sebenarnya adalah orang-orang yang sabar. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Adalah mereka yang sabar ketika dalam kesulitan. Nah, banyak sekali kesulitan hidup ini, banyak sekali. Termasuk juga wad-dharra, ketika sakit, termasuk kena wabah, kena virus, penyakit fisik. Bahkan para ulama juga menyebut dharra ini bukan sekedar penyakit fisik, tapi juga penyakit mental, stres misalnya. Mental health yang mengalami masalah, kesehatan mental mengalami masalah itu kan juga penyakit. Nah, dan ini juga harus dihadapi dengan sabar. Orang yang sabar ketika kesulitan, kemudian ketika sakit, baik itu fisik maupun mental, itulah salah satu unsur dari kebajikan yang disebutkan surat Al-Baqarah 177 ini. Wahinal ba's, orang yang dalam peperangan, atau dalam konteks itu memang dalam peperangan, melawan para musuh, melawan orang-orang yang menyerang Nabi dan para sahabat dan para pengikut Nabi, maka kesabaran untuk menghadapi musuh-musuh itu tentu saja adalah bagian dari menjadi kebajikan atau menjadi orang-orang yang baik. Dalam konteks zaman sekarang, perjuangan apapun yang kita lakukan, perjuangan persyarikatan, perjuangan organisasi, perjuangan membangun kehidupan yang lebih baik, perjuangan membangun keluarga yang lebih salehah, perjuangan membangun hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, semuanya membutuhkan kesabaran. Dan ini adalah salah satu unsur kebajikan yang sebenarnya. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan dengan sedikit membahas ayat ini secara latar belakangnya, konteksnya, tentang formalisme menghadap kiblah dari Yerusalem ke Mekah, kemudian dijawab dengan substansi. Keberagaman yang substantif. Keberagaman yang betul-betul ada dalam perkataan, tapi tidak cukup dengan perkataan, ada dalam hati. Benar-benar diyakini dalam hati, dan yang lebih penting lagi adalah kebenaran yang diwujudkan dalam aksi nyata dengan cara membantu orang-orang yang membutuhkan, yang ternyata memang banyak sekali dan tidak pernah berkurang dari hari ke hari. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.